Bocah itu melepas celananya untuk diperiksa oleh dokter wanita. Dokter terbiasa dengan pemeriksaan langsung dengan tangan. Tapi pemuda ini masih merasa sedikit gelisah. Keduanya kemudian berjalan keluar dari klinik. Dokter mengatakan tidak ada yang serius. Penyebab infeksi tersebut karena anak tersebut tidak rutin membersihkannya. Anak laki-laki itu menghela napas lega. Karena akhir-akhir ini dia sering merasakan sakit perut yang tidak tertahankan. Sekali di kamar mandi, bocah itu tercengang ketika dia selesai buang air kecil, urinoirnya berlumuran darah. Teman sekelas di sebelahnya mulai mencemooh ketika mereka melihatnya. Mereka mengatakan dia menderita hematuria. Mereka juga mengatakan itu mungkin karena dia terlalu banyak merancap. Zinan takut dan malu. Dia panik dan lari tapi lupa menyiram air. Saat makan malam perutnya semakin sakit. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya dan berlari ke kamar mandi. Ibunya dengan cemas mengejarnya. Ketika dia membuka pintu dan melihat darah di toilet, dia panik dan memanggil suaminya. Keluarga mereka segera pergi ke pos medis terdekat. Untungnya, hasil tesnya baik-baik saja. Selama dia mengonsumsi beberapa obat anti radang, kemudian lakukan operasi untuk mengangkat kulup. Namun, sang ibu tetap meminta izin agar anaknya libur sekolah selama seminggu. Ketika anak laki-laki itu kembali ke sekolah, semua orang tahu bahwa dia kencing darah. Teman sekelasnya mengejek bocah itu. Selain itu, gejalanya tidak kunjung hilang. Zinan merasakan sakit di perutnya lagi selama kelas olahraga. Tetapi guru mengira dia malas sehingga dia berpura-pura sakit. Jadi tetap memaksanya untuk lari. Akibatnya, Zinan pingsan setelah berlari beberapa langkah. Guru olahraga buru-buru membawanya ke rumah sakit. Begitu dia meletakkannya, dia melihat darah membasahi celananya. Kali ini orang tuanya tidak berani menganggap enteng. Mereka membawa Zinan ke rumah sakit besar untuk menemui dokter spesialis. Setelah pemeriksaan klinis, Dr. Lee melakukan pemeriksaan secara detail. Sinar X dan segalanya untuk dia. Akhirnya ada hasil. Orang tuanya segera bertanya kepada dokter, "Lee, penyakit apa yang diderita anak mereka?" Dokter Lee berkata bahwa Zinan perlu dioperasi. Zinan menjadi pucat karena ketakutan. Bukankah ini pengobatan hanya untuk pasien yang sakit parah? Dokter Lee memberitahu orang tua Zinan. Zinan adalah kasus yang jarang terjadi karena memiliki dua jenis kelamin paralel yang tidak normal. Dia memiliki sistem reproduksi pria dan wanita sekaligus. Disebut juga biseksual. Karena organ di bagian luar adalah laki-laki. Jadi Zinan dikira laki-laki. Maksud Anda biseksual? Sekarang kita perlu menunggu hasil tes kromosom. Maka berdasarkan itu kita akan membuang satu organ seksual. Orang tua Zinan takut anak mereka tidak bisa menerimanya. Jadi mereka mengatakan kepadanya bahwa kulupnya terlalu panjang. Hanya sedikit operasi dan dia akan baik-baik saja. Tapi Zinan sangat bingung karena dia mengeceknya sendiri secara online. Kita semua tahu bahwa air mendidih pada suhu 100 derajat. Seseorang juga akan mati pada usia 100 tahun. Zinan mengira dia menderita kanker kandung kemih. Hasil tes tersedia dalam beberapa hari. Kromosom seks Zinan adalah perempuan. Itu berarti alat kelamin laki-laki dia akan dipotong. Sekarang dia akan menjadi seorang gadis. Tapi orang tua anak laki-laki itu tidak bisa membuka mulut untuk mengatakan yang sebenarnya. Zinan berbaring di ranjang rumah sakit siap untuk operasi. Dr. Lee pergi ke sana dengan beberapa asisten. Seorang asisten mengangkat selimut Zinan untuk mengambil foto. Karena kasus seperti itu sangat jarang terjadi di dunia. Dr. Lee ingin menggunakan bocah itu sebagai bahan penelitian. Zinan dan orang tuanya terkejut. Mereka buru-buru menghentikan asisten yang sedang mengambil foto. Zinan bahkan lebih malu dari sebelumnya karena pasien di sebelahnya juga menderita kanker kandung kemih. Jadi bocah itu juga yakin dia seperti itu. Namun pada akhirnya, dia tetap diangkat dengan operasi. Hingga Zinan terbangun, dia merasakan sakit yang tajam di tubuh bagian bawahnya. Dia merasa ada sesuatu yang salah dan ingin menjangkau dan menyentuhnya. Tetapi dia menemukan bahwa dia bukan lagi seorang pria. Bagaimana semua orang bisa menyembunyikan ini darinya? Zinan telah menjadi anak laki-laki selama lebih dari 10 tahun.
Dia tidak dapat menerima bahwa dia tidak akan menjadi laki-laki selamanya. Tapi dia masih merasakan sakit di tubuh bagian bawahnya. Sudah beberapa hari dan dia masih membutuhkan obat penghilang rasa sakit. Dr. Lee mengatakan bahwa dia mungkin mengalami sakit halusinasi. Apakah Anda bisa merasakannya? Hanya saja belum menghentikan kebiasaan lama itu. Jika mata bisa diubah menjadi pisau, kemudian Dr. Lee pasti telah dibunuh oleh Zinan. Ibunya mengajarinya cara memakai bra. Sekarang payudaramu akan semakin membesar. Jika kamu tidak memakai bra, itu tidak sopan. Aku tidak ingin memakainya. Ayo, ibu akan mengajarimu cara berpakaian yang sangat sederhana. Putar baju kamu dari belakang ke depan lalu putar. Oke, berdiri dan tunjukkan padaku. Zina telah menjadi anak laki-laki selama lebih dari 10 tahun. Sekarang dia menjadi seorang gadis. Dia sama sekali tidak terbiasa dengan identitas baru ini. Dia pernah berpikir untuk bunuh diri setelah operasi. Orang tua merayakan ulang tahun ke-15 gadis itu. Mereka mengatakan dia akan pergi ke sekolah barunya dalam beberapa hari. Wajah Silan acuh tak acuh dan tanpa emosi. Gadis kecil menghancurkan boneka hadiah ulang tahun di atas kue. Ketika Silan pergi ke sekolah baru, gadis itu sangat sadar diri saat berjalan. Dia membenci tanda wanita. Silan berdiri di podium ruang kelas baru. Secara tidak sengaja memperkenalkan nama lamanya adalah Zinan. Guru tidak tahu apa-apa tentang masa lalu gadis itu. Jadi pikir dia mengatakan Silan. Dia memiliki kulit yang indah. Dia sangat imut. Pujian ini sangat buruk bagi Silan. Guru mengatur agar Silan duduk di sebelah seorang gadis. Gadis bernama Chen Zi ini adalah kecantikan kelasnya. Jantung anak laki-laki Silan juga berdetak kencang. Dia jatuh cinta dengan Chen Zi pada pandangan pertama. Biasanya Chen Zi tidak selalu bersahabat dengan gadis lain. Hari ini, dia memperhatikan tatapan Silan, jadi dia menoleh. Menakjubkan, dia dengan lembut mengingatkan Silan untuk pergi ke kamar mandi untuk menanganinya. Ternyata Silan sedang menstruasi. Dia bergegas ke kamar mandi. Dan tetap menjaga kebiasaan masuk ke toilet laki-laki. Setelah kecanggungan yang membingungkan, gadis itu hanya melilitkan kemejanya di pinggangnya dan kembali ke kelas. Tapi dia melihat bahwa Chen Zi baik dan perhatian dan membersihkan kursinya. Melihat itu, Silan sangat tersentuh. Chen Zi mendengar bahwa ini adalah pertama kalinya Silan mengalami menstruasi. Dia bahkan tidak tahu cara menggunakan tampon, jadi dia menawarkan untuk mengajar Silan. Dua orang pergi ke supermarket. Chen Zi dengan senang hati mengulurkan sebungkus tampon untuk dipilih Silan. Silan sangat malu sehingga dia tidak tahu harus mencari kemana. Keduanya menjadi teman baik. Chen Zi mengajak Silan membeli pakaian, menata kukunya, dan mengeriting rambutnya, menunjukkan cintanya pada teman makan baru yang cantik ini. Tapi Chen Zi bukan satu-satunya yang menyukai Silan. Teman dari kelas sebelah memberi Silan surat cinta. Gadis itu berteriak, seolah-olah Silan telah memakan seekor lalat. Chen Zi bercanda bahwa mungkin Silan tidak menyukai laki-laki. Silan mengakui dengan marah. Tapi temannya mengira itu karena rasa malu. Nasib menjadi gadis ini membuatnya sangat menyakitkan. Saat melihat foto-foto cewek seksi di majalah, Silan tidak bisa menahan diri untuk tidak memasukkan tangannya ke dalam celana seperti sebelumnya. Sampai dia tidak bisa menemukan hal yang familiar. Baru kemudian dia menyadari bahwa hari ini berbeda dari masa lalu. Tapi Silan masih tidak bisa menahan perasaannya pada Chen Zi. Dia mengirim SMS dan mengundang Chen Zi untuk datang rumahnya. Begitu Chen Zi memasuki pintu, dia langsung tertarik pada komputer Silan. Headphone anak laki-laki. Grafik 8800. Ternyata mereka berdua adalah penggemar lama game tersebut. Chen Zi akan menyalakan komputernya untuk memamerkan keterampilan teknologinya. Dia melihat foto-foto yang diambil Silan ketika dia masih kecil di layar komputer. Silan tidak memiliki keberanian untuk mengatakan yang sebenarnya, jadi dia mengatakan itu adalah mendiang kakaknya. Chen Zi tidak banyak berpikir. Dia memeluk Silan dengan erat untuk menghibur temannya. Kecintaan Silan pada Chen Zi semakin dalam. Tahu bahwa ulang tahun Chen Zi akan segera tiba. Silan dengan hati-hati membuat kartu ulang tahun.
Chen Zi bahkan mengiriminya SMS yang mengundangnya ke rumahnya pada hari ulang tahunnya. Jadi keduanya naik bus. Seorang cabul sedang duduk di sebelah Xilan. Tangan mesum itu terus menyentuh dan membelai pahanya. Dia tidak pernah dalam hidupnya berpikir bahwa orang cabul akan menganiaya dirinya. Jadi dia tidak bisa memikirkan apapun. Dia hanya berani diam-diam mengisyaratkan Chen Zi yang duduk di sebelahnya. Setelah Chen Zi mengetahuinya, dia menuangkan seluruh botol cat kuku ke wajah cabul itu. Xilan bahkan lebih ditaklukkan oleh feminitas Chen Zi. Tapi ibu Chen Zi tidak senang melihat Xilan. Xilan dengan cemas bertanya apakah ibunya tidak menyukainya. Chen Zi menyuruh Xilan untuk tidak khawatir, dan bawa dia ke tempat sepi. Chen Zi berkata bahwa ibunya tidak ingin orang lain mengetahui bahwa dia telah bercerai. Jadi dia tidak pernah membiarkan Chen Zi mengajak teman-temannya datang. Xilan adalah teman pertama yang mengetahuinya. Melihat bahwa Chen Zi telah curhat padanya, Xilan akhirnya mengumpulkan keberaniannya. Aku biseksual. Dia mengakui penyakit bawaannya, dan dia baru saja menjalani operasi belum lama ini. Berubah dari laki-laki menjadi perempuan. Chen Zi selesai mendengarkan, tidak hanya tidak mendiskriminasi Xilan, tetapi dia juga memeluk Xilan dan berkata dia tidak keberatan. Dia juga berjanji akan merahasiakannya, tapi hanya beberapa hari kemudian. Rahasia ini bukan lagi rahasia. Lepas pakaian dalamnya dan periksa. Sekelompok siswi menekan Xilan ke dinding, untuk melihat sayatan bedah gadis kecil itu. Xilan tidak berdaya untuk melawan. Pada saat itu Chen Zi juga berlari datang. Dia mengusir semua gadis lain. Kemudian dia memeluk Xilan dengan erat dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Tapi Xilan memandang temannya dengan kebencian. Karena dialah yang membocorkan rahasianya. Xilan mendorong temannya menjauh. Bahkan tidak ingin melihat sahabat ini lagi. Xilan mengunci diri di kamarnya setelah pulang. Gadis kecil itu duduk di tempat tidur dan banyak menangis untuk melampiaskan amarahnya. Chen Zi juga kembali ke kelas. Ketika dia melihat teman-temannya berbicara tentang lesbian, dia berhenti di samping temannya yang berambut keriting. Marah melihatnya. Chen Zi tidak merahasiakannya, tetapi dia hanya memberitahu Fan Mei. Karena beberapa hari yang lalu Fan Mei mengintip tas sekolah Xilan. Anak laki-laki yang jatuh cinta pada Xilan menulis surat kepadanya. Fan Mei ingin melihat apa yang dia tulis. Tetapi gadis itu tidak dapat menemukan surat itu. Tapi dia hanya menemukan sebotol obat. Fan Mei mengira ini adalah rahasia membuat Xilan cantik, jadi dia mengambil nama obat itu. Malam itu dia menelepon Chen Zi. Obat itu adalah antidepresan, dan dia juga memberitahu orang tuanya tentang hal itu. Orang tua Fan Mei percaya bahwa Xilan adalah pasien gangguan jiwa. Bisa sakit kapan saja dan akan menyakiti putri mereka yang berharga. Jadi mereka mau melapor ke sekolah agar Xilan keluar dari sekolah. Untuk membuktikan bahwa Xilan tidak sakit jiwa, Chen Zi harus mengatakan bahwa Xilan adalah biseksual. Pikirannya normal. Jadi keesokan harinya ketika Xilan pergi ke sekolah, dia menemukan semua orang di sekitarnya memandangnya dengan aneh. Dia pikir itu karena dia tidak merawat dirinya sendiri. Tetapi dia tidak tahu bahwa rahasianya diketahui oleh semua orang. Begitu dia memasuki ruang kelas, dia melihat Chen Zi menangis. Xilan berlari ke arahnya dan bertanya ada apa. Chen Zi hanya terus-menerus meminta maaf. Jangan salahkan Fan Mei. Hanya saja tidak ada dari kita yang berpikir bahwa ada setan di sekitar kita. Xilan mendengar berita sambaran petir. Dia menarik diri dari tangan Chen Zi. Berbalik dan bergegas keluar dari kelas. Dia ingin pergi ke kamar mandi untuk menenangkan diri. Tapi ditangkap oleh sekelompok gadis. Mereka memarahi Xilan sebagai orang cabul. Kau menjadi seorang gadis. Apakah untuk mengintip di toilet wanita? Mereka juga melepas celana Xilan. Untuk melihat seperti apa tubuh bagian bawah seorang biseksual. Setelah kejadian ini, Xilan bersembunyi di kamarnya. Main game siang dan malam. Sulit untuk tenang. Gadis kecil itu berjanji kepada ibunya bahwa dia akan pergi menemui Dr. Li. Kemudian ibunya terkejut mengetahui bahwa gadis kecil itu tidak mengonsumsi antidepresan, obat hormonal. Ibunya yang diam-diam mengganti botol obatnya.
Silan berbaring lagi di mesin sinar X. Dalam kesurupannya dia melihat dirinya sebagai anak laki-laki. Dia mendekati dan mengajak Chen Zi untuk nongkrong. Lalu dia tenggelam ke laut. Silan tiba-tiba terbangun, dia sedang berbaring di tempat tidur di rumah. Orang tuanya bergegas ketika mereka mendengarnya menangis. Pada akhirnya, Silan tidak tahan dan berteriak. "Mengapa mengubahku menjadi seorang gadis?" Orang tuanya hanya bisa menjelaskan. Dokter Lee bilang tanpa operasi. "Ada kemungkinan besar kamu akan terkena kanker. Jika sistem reproduksi wanita dihilangkan, kamu akan kehilangan kesuburan kamu." Tapi Silan lebih suka menjadi pria yang tidak bisa subur. Tapi dia tidak ingin menjadi seorang gadis. Beberapa hari kemudian, Silan meminta orang tuanya untuk pergi jalan-jalan sendirian. Orang tuanya tidak bisa menjaganya selamanya, jadi mereka tidak punya pilihan selain setuju. Silan pergi ke Dr. Lee. Dia baru saja kembali dari Amerika. Berkat kasus Silan, dia menjadi terkenal. Silan bertanya mengapa dia harus mengoperasinya. Buat dia sekarang tidak tahu apakah laki-laki atau perempuan. Hidupnya seperti neraka. Dr. Lee bilang dia menyelamatkan Silan. Meski dia melihat Silan sebagai alat untuk mencapai kesuksesan, tapi dia tetap bersikeras bahwa dia adalah dermawan gadis itu. Karena dia mengubah Silan menjadi orang normal. Tapi hidup saya tidak normal sama sekali. Silan tidak akan pernah mengenali apa yang disebut dermawan ini. Anda menghancurkan hidup saya mungkin juga menghancurkan pekerjaan Anda. Setelah itu, dia bangkit dan pergi. Dr. Lee tidak mengerti apa yang dikatakan gadis itu. Tapi dia tidak memikirkannya. Silan pergi ke toko bunga untuk membeli buket bunga matahari. Penjual itu dengan hangat mengundangnya untuk kembali lagi lain kali. Mendengar ini, Silan berhenti berjalan. Tapi kemudian dia diam-diam pergi. Dia menyerahkan buket itu kepada orang tuanya dengan ekspresi kosong. Mereka juga memuji setelah menjadi anak perempuan estetikanya meningkat. Silan tidak mengatakan sepatah kata pun dan kembali ke kamarnya. Dia mengenakan gaun renda putih feminin. Make up-nya cantik sekali. Keluarkan parfum dan semprotkan di pergelangan tangannya. Lalu seperti wewangian yang memabukkan, dia menari di sekitar ruangan. Silan melihat dirinya di cermin dan perlahan tersenyum. Inilah yang mereka harapkan. Ini juga merupakan karya Dr. Lee yang paling sukses.